Presby diakui pada waktu itu tahun 1854. Di dalam seperti biasa itu ada Sinci, itu adalah nama dari para leluhur yang kita berikan penghormatan. Nah, mereka yang masukkan nama-namanya di sini itu berdasarkan rapat umum daripada yayasan. Tidak asal dimasukkan, ada persetujuan dulu ya. Kemudian ada Papoi juga. Papoi itu yang kita sudah tahu ya. Kalau masyarakat Tionghoa sudah tahu itu ada 2 kayu, 2 bilah kayu. Lihat kalau setuju masuk sampai 3 kali kita masukkan. Kalau misalnya tidak, berarti tidak diizinkan. Itu syaratnya untuk masuk. Bersyukur ya kita bisa berkumpul di sini untuk bersama-sama bersilaturahmi untuk beberapa marga, dan mungkin kita bisa dengar sejarah dari leluhur kita. Terima kasih atas kedatangannya semua. Leluhur kita datang dari Fujian, dia adalah awal-awal yang mendatangi rantau kita juga Toto, bukan bapak. Kenapa jadi bapak? Karena waktu dia kecil datang ke sini, tidak ada anak perempuan itu serta. Itu pasti dong, mana ada mampu melepaskan anaknya begitu saja perempuannya dong. Ya dia di sini. Ya dia ketemu sama siapa yang mungkin beli coklat. Ada juga bule-bulenya Belandanya, jadilah kita semua ini. Nah, rumah marga pada umumnya ini menghadap ke ke pantai, sama dengan sebagian besar kelenteng di sini. Karena apa? China tahu untuk otak orang perantau dari Cina dengan kapal-kapalnya. Bagian daripada kapal Hoiji, Cehong yang datang ke berbagai bagian Nusantara mampir di sini. Kebetulan ini sudah jadi dermaga pelabuhan alam, maka bersandarlah kapal-kapal besar itu. Ini aset, ini adalah peninggalan budaya yang tidak boleh kita terlantarkan. Jadi kita harus jaga, lestarikan peninggalan-peninggalan yang lama untuk kita jaga, dan itu bagian daripada perjalanan kisah. Kalau namanya Napaktilas, seharusnya kita ikut perjalanan dari Hokkien sampai ke sini, ke Bawang begitu ya. Tapi dengan kita mendapatkan 4 narasumber ini, kita bisa dapat gambaran kira-kira bagaimana awalnya ke Makassar, tahun berapa, dan sampai kita ini ada kita semua di sini. Ya, kita ini ada karena ada yang pertama datang. Coba tidak, dan kita di sini juga ya. Tujuan daripada didirikannya perkumpulan Konja-Kosi yang berarti kemakmuran atau kemajuan besar, itu tujuannya adalah untuk amal sosial yang membantu sesama marganio, baik dalam kesulitan moral maupun dalam kesulitan materi. Ya, itu tujuannya tujuan yang mulia. Dan itu yang kita usahakan sampai sekarang ya. Pada tahun 2000-an ada 2 pulau dari Perancis dan Belanda yang datang ke Makassar dan berkunjung kepada kami. Ya, saya bukan yang posisi dari marga ini dan posisi Tiongkok kepada mereka. Dan bahkan mereka sudah datang berkunjung ke Tiongkok sendiri untuk menanyakan kebenaran marga ini dari Makassar. Dan ternyata benar di Tiongkok sendiri mereka mempunyai satu buku yang
menulis bahwa keluarga ini telah berangkat ke Makassar pada tahun 1981. Yang pada umumnya semua laki-laki dan di Makassar kayu dilindungi segala penjaga. Kita mau berangkat semuanya. Marga Tung itu sebetulnya itu adalah dialek Hokkien. Aslinya kalau dalam bahasa Mandarin itu Tang. Asalnya itu dari, kalau kita telusuri sejarahnya, itu dia pernah punya satu raja di dinasti Shang, itu suku Masehi. Nah, turun ke turun itu mereka ada di provinsi Hebei, tapi mungkin terjadi perang apa segala macam, mereka mengungsi turun ke Hokkien. Di Hokkien mereka itu di daerah Chanzhou namanya. Nah, Chanzhou ini, marga Chanzhou itu bukan hanya marga Tung saja, ada marga Li, ada marga Kok, macam-macam marganya. Tapi khusus untuk marga Tang itu terjadi di Chanzhou di distrik Chantai. Dari distrik Chantai kita masuk ke dalam lagi ada satu desa namanya Desa Pandi. Nah, pesannya Bapak Angkongnya sama dia, kalau kita jadi orang, kalau kita jadi daun, jangan lupa akarnya. Seperti ini, kita datang ke sini karena kita mau lihat kita punya akar. Kita lihat di sinilah kita berakar. Dan kali main sampai kita jalan semua, sampai di saat Piala Dunia kita tahu bahwa kita tetap Sungkoden, tapi kita Indonesia. Ya, jadilah kita Tionghoa tapi bukan Tionghoa. Jadilah kita Tionghoa. PDOM 13.